Shalom teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih karena sudah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kami sebagai pengurus Peacemaker sangat mengucap syukur karena teman-teman semua dapat hadir menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama mendapatkan berkat sesuatu yang luar biasa untuk malam hari ini. Sebelum kita membuka diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu hati berdoa menyerahkan seluruhnya sehingga berjalan dengan baik. Dengan kasih Kristus, saya minta Saudari Riris Pramasti untuk membuka acara kita di malam hari ini. Mari teman-teman, kita akan bersatu hati, kita berdoa sebelum memulai acara kita malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang utuh buat setiap kami Bapa. Malam hari ini Tuhan kami menyerahkan diskusi kami, menyerahkan talk show kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami hanya mengizinkan Engkau yang beracara dan bertahta di atas setiap acara malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang mengikuti acara malam hari ini, biarlah setiap apa yang akan kami dapatkan Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan baru, akan menjadi peneguh iman kami yang baru terhadap Engkau. Bahkan Kau juga memberkati, mengurapi hamba-Mu Kak Niko yang akan menyampaikan setiap pesan Tuhan buat kami. Kau mengurapi hamba-Mu, terus tambahkan hikmat-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Kau juga memberkati setiap teman-teman kami yang belum dapat bergabung, dimanapun mereka, Tuhan Kau terus memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan acara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih buat Saudari Riris Pramasti. Ya, kita sudah memulai acara kita pada malam hari ini, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman semua agar berjalannya baik Zoom ini tanpa ada gangguan dan kita terfokus hanya kepada pembicara. Sebaiknya kita semua sebagai anggota untuk mematikan suaranya sehingga tidak terjadi adanya miss ataupun suara-suara yang keluar dari teman-teman sehingga mengganggu konsentrasi kita dan pembicara kita. Oke, saya akan menjelaskan siapa pembicara kita ya untuk malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini yaitu Nikodemus M. Siren. Beliau adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau berasal dari Biak, Papua, dan beliau pernah bersekolah di STT Berea selama 4 tahun. Kemudian beliau sesudah lulus dari STT Berea, beliau berangkat pelayanan ke GSJA Maranatha di Padang sebagai staf. Kemudian beliau juga mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang dan SMP dan SMA. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan dari pembicara kita pada malam hari ini. Selebihnya nanti mungkin pembicara kita bisa berbicara banyak dan yang lebihnya seperti itu dari pembicara kita. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Nikodemus M. Siren untuk membuka dan memaparkan materi bagi kita semua. Ya, baik. Shalom, selamat malam. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Peacemaker ya, kepada komunitas Peacemaker yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan kesaksian hidup ya, kesaksian hidup, dan tentunya mungkin ada ayat-ayat maksudnya yang menguatkan saya untuk terus menghadapi sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu aib ya, karena memang itu kenyataannya. Kalau kita di Padang ini itu seperti sesuatu yang aib bagi orang yang kena COVID. Jadi kalau orang yang kena COVID itu seperti sangat dijauhi dan ditakuti. Dijauhi dan ditakuti. Nah, itu bukti ketika pertama kali saya mendengar bahwa saya kena COVID itu
beberapa orang yang sangat takut sekali, ya. Mereka takut, apalagi orang yang bersentuhan dengan saya. Karena memang saya pelayanannya juga di gereja, bahkan saya sering berkhotbah juga, sehingga yang ditakuti itu mic-mic yang saya pakai, ya yang saya gunakan juga itu menjadi satu ketakutan karena yang dipakai untuk singer dan dipakai juga untuk WL. Nah, tapi ternyata tidak, ya. Hanya di gereja ya hanya saya dan ada ibu dan ada lagi satu teman. Ya kami COVID, puji Tuhannya kami sembuh. Nah, saya sebelum masuk lebih dalam lagi untuk mempresentasikan, menyaksikan pengalaman saya selama COVID, ada beberapa hal materi yang akan saya bagikan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu tenang di tengah pandemik, ya. Tenang di tengah pandemik. Tenang di tengah pandemik. Ya. Kelihatan ya materinya? Ya. Tetap tenang di tengah pandemik, ya, sebuah kesaksian hidup tentang COVID-19. Jadi oleh Nicodemus M. Siren, STH, ya. Nah, sedikit saya akan memaparkan tentang COVID-19. Ya, kalau kita semua tahu bahwa COVID-19 pertama kali di Wuhan, ya, sedikit saya membaca tadi, di Wuhan dan penyebarannya cukup cepat. Jadi diperkirakan atau dipastikan bahwa COVID-19 di Wuhan itu pada bulan Desember, ya, bulan Desember tahun 2019. Nah, tersebarnya dengan cepat sampai di Indonesia itu diketahui bulan 2. Diketahui bulan 2, diprediksi bahwa itu COVID ini didatangkan oleh seorang warga asing, ya, orang Jepang yang pertama kali ke Indonesia dan bertemu dengan 2 orang, ya, ibu dan anak, dan dari situlah terjadi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi sangat cepat, ya. Jadi COVID-19 juga menimbulkan berbagai jenis perasaan, mulai dari stres, khawatir, cemas, iritasi, marah, depresi, hingga rasa takut. Ya, mengingat sifat dan besarnya krisis saat ini, banyak hal yang menyebabkan ketakutan dari kekhawatiran tentang kesejahteraan kita sendiri dan orang lain. Ya, kerawanan pangan, perumahan, keuangan, kemampuan kita untuk mengatasinya hingga masa depan kita, ya, masa depan hidup kita. Jadi memang benar bahwa COVID-19 ini menimbulkan rasa takut, ya, menimbulkan rasa cemas. Kenapa menimbulkan rasa takut? Karena perekonomian juga dampaknya kepada perekonomian, ya, perekonomian. Kalau bisa dikatakan dalam bidang pendidikan, itu juga dampaknya, ya. Kalau kita bilang pendidikan, misalnya saat ini, ya, saya sementara kan dipercayakan, ya, Tuhan kasih kesempatan untuk belajar, ya, untuk mengajar di satu sekolah Kalang Kudus, ya. Kalang Kudus. Dan memang dampaknya pendidikan itu seperti dibilang terhambat, ya enggak juga, cuman tidak maksimal dalam belajar. Karena anak-anak justru jauh lebih suka ketika kita tatap muka. Nah, untuk orang-orang tua yang
ekonominya rendah, mereka sering mengeluh, ya, mereka sering mengeluh masalah keuangan untuk membeli paket ke anak-anak. Karena kalau bisa dihitung setiap kali mereka beli paket itu mungkin dalam sebulan itu ya 200 sampai 300 ribu. Belum lagi bayar sekolah. Atau belum lagi dengan mungkin orang tua mereka kena PHK, ya, kena PHK sehingga tidak melanjutkan pekerjaan. Ada beberapa jemaat yang, bukan beberapa ya, ada ya satu lah yang saya ketahui, dia juga kena PHK dampak daripada COVID-19 ini. Nah, itu menimbulkan kemarahan dalam kehidupan mereka. Jadi rasa takut ada juga. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, benar orang Kristen juga kena COVID? Nah, sering kita salah pahami. Tadi saya baca sedikit tentang ada satu pendeta di luar negeri, ya. Saya sudah lupa, di Meksiko kalau tidak salah. Ya, dia membuat pernyataan bahwa COVID-19 tidak akan menimpa orang Kristen. Jadi orang Kristen itu kebal, ya. Padahal peraturan pemerintah tidak boleh mengadakan ibadah untuk sementara waktu, diadakan lockdown. Nah, tapi ternyata gereja tersebut gembalanya bersikeras dikatakannya orang Kristen itu kebal COVID. Nah, tapi nyatanya kena juga. Jadi ini hal yang menjadi ketakutan bagi kita, sehingga ya pengaruhnya sangat besar juga. Saya cari berita-berita apakah benar orang Kristen kebal COVID. Nah, ternyata di sini orang Kristen kena COVID juga. Ya, ada pendeta yang kena. Jadi COVID ini tidak memandang siapa ya, tidak memandang status sosial kita, tidak memandang agama apa, suku apa, ras apa, tapi dia menyerang semua. Dia menyerang semua orang, entah itu pendeta, entah itu jemaat. Baik mungkin kita berpikir dia jemaat pendeta yang taat, dia jemaat yang taat, tapi ternyata COVID menghantam juga. Tadi saya minta beberapa kesaksian dari teman-teman saya yang juga ikut, maksudnya juga kena ya terdampak COVID ini ya. Mereka menceritakan bahwa bukannya mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau cuci tangan ya cuci tangan. Pakai masker, iya pakai masker. Selalu jaga kebersihan, ya jaga supaya tidak. Tapi ternyata kena juga. Nah, kita nggak tahu datanya dari mana dan bagaimana caranya dia bisa masuk kepada kita. Ya, seperti di Batam, berita yang saya baca di Kompas TV, seorang pendeta dan sejumlah jemaatnya di Batam dinyatakan positif COVID-19 atau coronavirus. Nah, ini berita-berita yang sudah diketahui secara publik yang saya sharekan. Kalau itu sesuatu yang dirahasiakannya, tidak mungkin saya sharekan karena ini akan melanggar. Jadi usai tularkan virus corona pada ratusan jemaat ada juga di Bandung. Ya, dilansir dari Tribun News. Jadi ketika mereka mengadakan rapat, ternyata Pak Pendeta ini udah kena COVID duluan. Nah, jadi setelah mereka mengadakan rapat, beliau diketahui COVID-19 dan meninggal. Lalu beberapa jemaat juga ternyata tertular COVID-19. Jadi kita orang Kristen pun COVID hantam kita juga. Nah, apakah kita kurang beriman? Enggak juga, menurut saya enggak juga.
Jadi ayat ini yang menjadi ayat dasar bahwa yaitu Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya. Bisa yang membunuh tubuh ini bisa dikatakan manusia. Ya. Yang membunuh tubuh ini bisa dikatakan manusia bisa membunuh tubuh kita. Penyakit juga bisa membunuh tubuh kita. Tapi satu hal yang perlu kita pegang teguh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia. Jadi kita bisa saja kena COVID dan kita terbunuh oleh COVID. Ya. Tapi yang terpenting di sini adalah takutlah terutama kepada dia. Dia itu Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi ya, bukan berarti kita takut, bukan berarti kita harus bebas. Ya, dengan melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Tetap kita berjaga-jaga, tapi jangan ketakutan yang melebihi. Ya, saya bercerita berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Nanti kita akan masuk kepada kesaksian pribadi. Kenapa kemudian kok saya bisa kuat? Nah, bukan hanya saya, tapi saya juga ambil beberapa kesaksian dari teman-teman saya yang kami sama-sama kena COVID. Ya, teman-teman saya kira-kira ada 8 ya. Ya, ada 8 orang. Tapi puji Tuhannya kami sehat kembali. Nah, pasti ada faktor-faktor tertentu. Bukan berarti orang yang kena COVID itu semuanya sehat. Ada juga yang meninggal gara-gara COVID. Ya, sekarang saya akan memasuk ke kesaksian pribadi. Ya, saya akan menyaksikan tentang gejala apa yang saya rasakan pertama kali akan saya kaitkan kepada firman Tuhan yang membuat kenapa saya tetap kuat, tetap tenang di tengah COVID-19. Pertama gejala yang saya hadapi, saya alami itu 4 minggu sebelum saya kena. Saya dinyatakan COVID-19, itu gejala yang pertama saya alami itu seperti demam-demam demam tapi tidak jelas seperti itu, ya. Jadi rasa demam tapi ya kayak badan enggak enak badan gitu, ada panas dikit-dikit. Lalu kemudian penciuman saya hilang. Ya, jadi sakitnya enggak terlalu parah, hanya demam mungkin dalam sehari. Kemudian penciuman saya juga hilang. Ya, penciuman saya juga hilang dalam 4 hari, ya saya hitung. Pertama saya curiga kok saya tidak mencium apa-apa. Ya awalnya saya senang, karena ya kenapa saya senang tidak ada penciuman? Orang kentut pun saya tidak akan cium. Saya tidak akan cium. Jadi mungkin sesuai ya satu senang juga. Tapi ternyata itu COVID. Ya, jadi penciuman saya hilang. Lalu 4 minggu kemudian, karena satu di antara teman-teman saya, satu di antara teman-teman saya curiga dengan dirinya sehingga dia pergi. Nah, hasilnya positif. Sehingga dia suruh kepada teman-temannya, dia mewajibkan. Dia bilang guru-guru harus wajib untuk swab. Sehingga ya kami semua guru-guru pergi swab. Dan ternyata ya ada beberapa di antara kami yang kena COVID. Nah, waktu itu saya hari Kamis, saya swab, dan mereka mengatakan jangan kemana-mana dulu sampai hasil swabnya keluar. Artinya kami harus diisolasi mandiri dulu. Kami harus diisolasi mandiri dulu. Tapi waktu itu saya lupa, jadwal dikasih Bu Gembala untuk saya sampaikan firman Tuhan.
Saya langsung terima tanpa saya ingat bahwa seharusnya saya isolasi mandiri. Nah, jadi waktu saya disuruh untuk sampaikan firman, ya saya sampaikan. Jadi saya sampaikan firman itu sampai selesai. Saya duduk di tempat duduk saya, pas doa berkat, ya, pas doa berkat itu saya sudah ditelepon. Saya kira siapa yang telepon? Saya ditelepon dan karena masih doa berkat, ya saya tidak mau angkat. Saya matiin terus sampai doa berkatnya selesai, lalu saya angkat teleponnya. Kemudian beliau, ya yang dari petugas COVID ini ya, dia tanya, kamu di mana? Karena saya curiga, saya bilangnya saya di tempat tinggal saya bilang, kamu di gereja? Nah, beliau bilang begitu, kamu di gereja? Saya bilang, iya saya di gereja. Langsung beliau marah besar. Kenapa kamu ke gereja? Padahal kan kami sudah ingatkan. Ada nggak kamu bersentuhan dengan orang lain? Saya bilang, oh untuk sentuhan dengan orang lain sih enggak. Karena kami memang sudah buat ini. Akhirnya ya beberapa jemaat sudah tahu pada waktu itu. Karena langsung diberitahukan. Nah itu di situ mulai ada ketakutan. Sudah mulai ada yang menghindar. Dan ya karena melihat keadaan mereka seperti itu ya seperti sedikit minder juga, ya sedikit minder juga, hanya sedikit ya tidak banyak. Singkat cerita ya kami di swab, ya saya minta untuk tidak boleh dijemput ke tempat tinggal saya, ya, jangan menjemput saya ke tempat tinggal, biarkan saya datang sendiri. Jadi saya datang sendiri di puskesmas yang menangani saya, lalu disitulah saya melakukan tawar-menawar ya, tawar-menawar dengan suster ya, atau dokter yang menangani saya. Karena mau mereka saya harus di karantina, tapi maunya saya ya, saya harus isolasi mandiri. Tapi mereka sangat bersikeras, karena mereka ya termasuk peduli ya. Hanya banyak hal yang membuat saya khawatir. Ya, karena lihat di TV-TV, berita, itu kayak hal yang menakutkan ya. Kalau saya khawatirnya nanti kalau saya pergi ke tempat karantina, di sana kan saya ketemu dengan orang-orang yang COVID juga. Nah, bagaimana sakit COVID saya sembuh kalau saya ketemu dengan orang-orang COVID? Nah, apalagi satu kamar mandi. Nah, bagaimana itu? Nggak akan sembuh-sembuh saya kalau kayak gitu. Jadi saya bilang, nggak bisa, saya harus isolasi mandiri. Dokter itu begitu bersikeras, ya udah karena dokter itu bersikeras, ya udah saya ikuti aja. Ya sampai di tempat di karantina, ya kami diantar di mobil sampai di karantina. Ternyata satu hal yang membuat saya sukacita juga, yang membuat saya tidak berlebihan dalam hal kekhawatiran, ketika turun dari mobil ambulans itu, di situ orang-orang COVID-19 semua. Banyak sekali. Jadi setiap hari yang masuk itu 50-100. Yang keluar juga 50-100. Itu banyak sekali yang setiap hari masuk. Jadi ada beberapa tempat karantina di Padang itu penuh. Jadi sangat banyak. Jadi yang satu hal yang buat saya sukacita juga di situ ketika saya turun, orang yang kena COVID itu bilang, oh jangan takut, kami juga kena COVID. Dengan cara penyampaiannya yang seperti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran, itu membuat saya, ini luar biasa orang-orang ini penuh dengan semangat. Ya, nanti saya ada menunjukkan beberapa video tentang
Ya, keberadaan saya di sana. Nah, di sana juga eh, kegiatannya tidak terlalu apa ya, ada senam tiap pagi, tiap sore ada senam, kita olahraga, dan tempat tinggal yang dikhususkan kepada saya itu 2 kamar. Dan itu seperti rumah sendiri ya. Rumah sendiri ada ruang tamu, ada meja, ada tempat ini semua. Jadi saya anggap rumah saya sendiri. Jadi saya bisa bangun pagi ya bersih-bersih supaya rumah yang tempat saya tinggal bersih. Itu dalam pikiran saya. Nah, ini beberapa video yang mungkin secara singkat saya sharekan. Maksud dari saya mau menampilkan ini supaya kita jangan terlalu berlebihan menganggap bahwa pemerintah tidak memperhatikan ya. Ini kita sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ini bisa ya. Oke, saya akan putar satu video ini. Ini pertama kali saya tiba. Ada ya kelihatannya videonya. Nah, ini semua perumahan ini COVID semua ini. Dan ini tidak ada yang kosong. Ini semua terisi. Tidak ada yang kosong. Yang keluar ini sebagian. Ada lihat ya Kak Derti? Belum, Kak. Oh, videonya belum kelihatan. Belum. Oke, tunggu ya. Oh, saya kira sudah kelihatan tadi. Ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Ini teman satu kamar saya. Bukan satu kamar ya, satu rumah. Karena ada 2 kamar. Nah, ini penuh semua ini, penuh semua. Ini barisan ini ada, di sebelah sini ada 2 barisan lagi, di sini ada 3 barisan lagi. Jadi kira-kira ada 100 lebih perumahan. Ya, 100, antara kira-kira 200 lah. Sebelah sini ada 3. 3, sebelah sini ya 2. Gitu, jadi cukup banyak. Tapi penuh semua. Lalu kemudian eh, ya ini sudah. Oke. Mungkin saya ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Bisa putar atau tidak ini? Oh tidak ya? Tunggu tunggu. Sedikit terganggu ini.
Ya, kelihatan ya videonya. Nah, ini rumah tempat tinggal kami. Jadi kayak rumah sendiri nih. Nah, ini tempat tidurnya sangat, ya kita diperhatikan. Jadi supaya kita tidak stres di sana ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi itulah salah satu saya merasa wah ternyata kita diperhatikan. Kalau tadinya saya tinggal di rumah, pasti tidak ada yang memperhatikan secara ini. Ya, karena kita makan juga dan tempat tinggal kita juga ya rapi, bersih, jadi kelihatannya senang kita. Lalu masalah makanan. Nah, ini makanan juga menjadi, ya, untuk makanan. Makanan kita juga enak, ya. Dari pagi kita sarapannya enak. Ini saya akan tunjukkan beberapa saja. Oh, tunggu. Nah, ini juga kegiatan saya ketika di karantina. Ya, tadi saya katakan seperti rumah saya sendiri. Supaya tidak kotor, saya harus bersih-bersih. Itu tiap pagi saya lakukan. Nanti sore saya hanya sapu. Ya, ini kegiatan saya. Saya lap semua. Bagian luar. Ya. Itu lalu makanan ya. Masalah makanan. Nah, ini dia makanan. Ini snack sore. Ya, tentunya setiap sore berbeda-beda, tapi enak. Berikut. Ya, makan siang. Ya, mungkin itu saja yang saya share untuk makanan, masalah makanan. Jadi kita sangat diperhatikan dengan baik sekali ya. Bahkan makanan kita itu dipesan dari hotel, ya, makanan dari hotel. Dan itu tidak basi, itu masih hangat-hangat. Maksud saya tidak dingin, itu masih hangat-hangat. Jadi ya kita sangat diperhatikan. Nanti kita lihat kenapa kemudian saya tetap bersemangat, tidak ada rasa ketakutan sekalipun, meskipun ya saya dinyatakan COVID-19. Ya. Ini sebenarnya sih video banyak sekali ya tentang masalah makanan. Lalu ya, tadi saya juga minta kesaksian dari beberapa teman yang memang kena COVID juga. Dia berkata hal yang menjadi kekhawatiran itu sebenarnya yang membuat dia khawatir itu ya teman saya ini namanya Miss Derma. Dia berkata yang membuat dia khawatir itu bukan karena dia kena COVID-19-nya, tapi orang-orang yang dia jumpai ya. Terus ada 2 orangnya, ada salah satu lansia yang dia jumpai
bahkan juga ada balita yang rentan bisa kena COVID. Nah, itu yang membuat dia khawatir, tapi kemudian ada kakak rohaninya yang memberikan kekuatan semangat bahwa Tuhan yang akan kendalikan semua, bahkan orang yang di luar sana. Jadi jangan khawatir karena Tuhan yang akan mengendalikan. Ya, meskipun itu jadi satu dilema bagi dia kan. Jadi dia tidak khawatir. Di situ dia mulai semangat. Jadi itu yang menjadi satu dorongan. Dan ternyata seperti Tuhan memberikan penghiburan secara khusus karena orang-orang yang dijumpai itu tidak ada masalah apa-apa. Lalu kemudian kesaksian, ya, ini kesaksian dari teman saya. Ada juga teman saya yang satu juga bersaksi, dia yang membuat dia semangat itu karena pertama sih dia mengalami ketakutan karena ada ada orang yang pertama menyaksikan bahwa COVID itu seperti kayak menakutkan. Tapi kemudian dia dengar lagi teman-teman lain yang memberi kesaksian yang berbeda. Hal itu membuat dia semakin kuat. Nah, sekarang ayat-ayat dasar yang menjadi pegangan saya saat saya terpapar COVID. Ya, tentu ini saya tidak membawa hal-hal yang di luar daripada pengalaman saya, ya. Tapi ini sesuatu yang memang benar-benar saya alami dan yang saya hidupi, itu yang mau saya saksikan. Jadi tenang di tengah pandemi. Yang pertama itu pegang janji Tuhan. Ya. Ini kan menimbulkan pertanyaan dalam sebuah kalimat ini, tenang di tengah pandemi. Nah, jadi bagaimana kita tenang di tengah pandemi? Secara kesaksian pribadi saya, yang pertama itu saya pegang janji Tuhan. Ya. Ini ayat-ayat yang sangat sudah menjadi pegangan saya ya. Yesaya 43 ini bahkan beberapa kali saya sampaikan itu firman Tuhan. Nah, tentunya dalam konteks ini adalah kepada Israel. Tapi kita ini juga anak-anak Tuhan ya. Jadi Yesaya 43, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Nah, ini menurut saya ini janji Tuhan yang saya pegang. Bukan hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada saya sebagai anak Tuhan. Yesaya ini berbicara menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi saya membuat satu pengertian bahwa ini orang sudah sedang menyeberang air ini. Meskipun tidak berbicara tentang wabah. Tapi ini wabah coronavirus ini memang menjadi masalah yang serius kita hadapi sekarang ini. Jadi ini yang menjadi pegangan saya, yaitu saya memegang janji Tuhan bahwa meskipun saya berada dalam tekanan seperti COVID-19 ini, masalah seperti COVID-19 ini, saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Lalu kemudian 2 Raja-Raja 20 ayat 5. 2 Raja-Raja 25 ayat 5 ini juga berbicara tentang Raja Ahab. Ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Raja Hizkia. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja, umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji bahwa aku akan menyembuhkan engkau. Nah, tentu Hizkia di sini bukan hanya, dia tidak hanya mengalami kesembuhan begitu saja, tapi karena ada doa yang dipanjatkan oleh Hizkia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan penyakit daripada Hizkia.
Dan hal itu yang saya percayai, kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa saya. Ini janjinya, aku akan menyembuhkan engkau. Lalu Mazmur 91 ayat 3. Ini ayat ini orang sering lebih hafal ayat-ayat selanjutnya. Ayat 7, 8 itu yang sering dihafal. Walau 10.000 rebah di sisi kananmu, 1.000 rebah di kirimu, engkau tidak akan mengalaminya. Itu sering. Tapi di Mazmur 91 ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar. Ayat-ayat ini menjadi kekuatan dalam diri saya, sehingga saya tetap tenang, saya tetap kuat. Jadi melepaskan engkau, artinya kalau burung sudah ada dalam jerat, siapa yang bisa melepaskan? Tapi dikatakan, aku yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar. Itu yang saya pegang, bahwa Tuhan pasti melepaskan saya dari penyakit COVID-19 ini. Nah, walaupun demikian, ya kita tidak bisa mengelak ya. Kalaupun nanti Tuhan izinkan kita mati, ya sudahlah, saya ingat kembali ayat pertama tadi. Ayat pertama tadi yang saya ambil ini. Dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi janganlah takut kepada COVID yang membunuh tubuh. Tapi takutlah akan Tuhan. Nah, meskipun ini menjadi pegangan hidup saya, tapi saya ingat, kalaupun saya mati karena COVID, itu hanya membunuh tubuh saya saja. Tapi jiwa saya tidak dibunuh oleh COVID. Lalu yang berikutnya, tidak patah semangat, hindari ketakutan. Jadi Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Pasal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi ternyata selain menjadi obat yang manjur, hati yang gembira membuat muka kita menjadi berseri-seri. Dan orang lain pun akan senang melihatnya. Waktu teman saya telepon, ya seperti saya tidak mengalami apa-apa. Saya malah bercanda gurau. Dia bilang, jadi dia sebaliknya memarahin saya. Kenapa kamu kayak gitu? Kita di sini yang ini, malah kamu tertawa-tertawa. Ya saya tertawa bukan mengejek, bukan mempermainkan COVID. Tapi untuk apa saya ketakutan gara-gara COVID? Nah, ternyata para dokter juga mengatakan kita harus jaga imun tubuh kita, jangan stres. Nah, stres itu timbul juga karena hati yang sedikit terganggu. Jadi para dokter juga berkata tetap jaga imun tubuh supaya tidak stres. Nah, kita sampai di tempat COVID, lokasi COVID, orang-orang di situ juga bilang, jangan stres, jangan patah semangat. Jadi para dokter mengatakan hal yang serupa dengan dikatakan Alkitab. Hindari ketakutan yang berlebihan. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ya. Jadi jangan biarkan ketakutan kita itu berlebihan. Nah, inilah yang menjadi ayat-ayat pegangan. Sehingga ya tetap saya bersuka cita, saya tidak mengalami ketakutan yang berbahaya, berlebihan. Kemudian secepatnya belajar dari tokoh Alkitab. Ya, kisah ini selalu menjadi pegangan kebanyakan orang percaya ya, orang Kristen. Jadi Ayub, saya melihat ya Ayub itu mengalami wabah yang bahkan dirasakan secara fisik.
Ya, kalau saya COVID ya enggak saya terlalu rasakan, hanya sedikit saja, tapi Ayub justru lebih. Nah, ini juga menjadi ujian iman, masih percaya kepada Tuhan atau tidak, masih mau bertekun atau tidak. Nah, ternyata belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini bukan hanya saya, tapi Ibu Lisbeth, ini teman saya juga yang kena COVID. Satu hal yang dia katakan yang membuat dia kuat, dia selalu ingat tokoh Alkitab ini. Ayub lebih parah dari dia. Tapi ternyata Tuhan melihat kesetiaan dan dia sembuh. Ya. Jadi belajar dari tokoh Alkitab. Kemudian murid-murid Yesus di tengah badai. Di sana kita melihat Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya, saya percaya saya sakit COVID, saya kena COVID, Yesus ada di tengah-tengah saya. Yesus ada di dalam saya. Ngapain saya takut dengan berlebihan? Pesan yang saya terima, Yesus menuntut kepercayaan. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat ini, para murid ketakutan, tapi Tuhan Yesus menegur mereka, mengapa engkau tidak, hai engkau orang yang kurang percaya. Jadi Yesus menuntut kepercayaan. Nah, apakah Niko masih tetap percaya dengan cara Tuhan? Atau sudah berhenti untuk percaya cara Tuhan? Jadi Tuhan menuntut, apakah saya masih percaya atau tidak? Berikut yang keempat, pemerintah wakil Allah. Tadi saya menyaksikan berbagai macam hal yang saya alami ketika di karantina. Itu yang menjadi pelajaran, yang mengingatkan bahwa ternyata benar pemerintah itu wakil Allah. Ya, itu di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ya, awalnya saya curiga sehingga tidak mau dikarantina. Namun setelah melihat keadaan di lokasi karantina, saya teringat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah. Jadi 4 hal ini yang menjadi kekuatan saya untuk meskipun kena COVID-19, tapi 4 hal ini menjadi kekuatan saya. Yang pertama tadi saya pegang janji Tuhan. Yang kedua tadi saya tidak patah semangat, ya hindari ketakutan yang berlebihan. Yang berikutnya belajar dari tokoh Alkitab. Lalu yang keempat, pemerintah wakil Allah. Nah, saya percaya pemerintah itu dipakai Tuhan. Sehingga kita bisa diperhatikan dengan baik. Pemerintah memberikan segalanya hanya demi satu jiwa. Ya, saya termasuk salah satu jiwa yang pemerintah bekerja keras untuk menolong saya. Pemerintah menyediakan fasilitas yang bukan dibangun dengan harga jutaan, tapi itu miliaran, bahkan saya rasa ya miliaran lah. Jadi fasilitasnya sangat bagus. Bahkan makanan itu diberi yang terbaik. Jadi saya sangat yakin pemerintah ini wakil Allah. Maka apa yang pemerintah anjurkan, itulah yang harus kita ikuti. Ya. Tidak mungkin pemerintah menginginkan hal yang buruk, ya, menginginkan sesuatu yang jelek untuk kita. Tapi pemerintah juga mau melakukan yang terbaik untuk kita. Jadi percayakan pemerintah sebagai wakil Allah. Jadi 4 hal inilah yang membuat saya semangat, sehingga meskipun di COVID-19, dan puji Tuhan saya tidak berlama-lama di sana. Ya, ketika karantina saya hari Senin masuk di karantina, hari Sabtu saya sudah pulang karena hasil swab hari Kamis menyatakan saya negatif. Lalu hasil swab harus 2 kali negatif. Saya tetap isolasi mandiri. Lalu hasil ketiga saya dengar hari Senin berikutnya, hari Seninnya hasilnya negatif. Wah, puji Tuhan. Saya bilang Tuhan itu hebat. Saya tulis di status WA saya katakan, kalau hari ini
besok 5 tahun sampai 10 tahun saya masih 20 tahun saya masih hidup, itu berarti Tuhan izinkan saya untuk masih hidup karena Dia selalu menyertai hidup saya. Jadi itulah yang menjadi kesaksian pribadi saya. Saya berharap teman-teman dimanapun berada, ketika berhadapan dengan hal yang sama ataupun bertemu dengan orang yang kena COVID, mari rangkul dia, berikan semangat supaya tidak patah semangat. Dia mau semangat untuk hidup. Kalau kita mematahkan semangat dia, dia tidak akan punya semangat untuk hidup. Dia hanya berharap, tinggal tunggu waktunya Tuhan panggil. Padahal Tuhan masih mengizinkan dia. Tapi karena patah semangat, tidak ada keyakinan untuk hidup, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ya, sampai di sini kesaksian pribadi saya dan ayat-ayat dasar firman Tuhan yang menguatkan saya untuk tetap tenang di tengah pandemi. Itulah yang saya bagikan dan saya kembalikan ke Kak Derti atau ke moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih buat Kak Niko buat pemaparan materinya. Kami sangat terberkati karena kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang sudah menjadi Kakak Niko alami selama di karantina seperti itu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Niko secara langsung dan secara mendalam seperti itu. Saya akan membacakannya. Pertanyaan pertama ditanyakan oleh Gulo-Gulo. Oleh saudara Gulo-Gulo, pertanyaannya adalah, apa yang Pak Pendeta rasakan pertama kali tahu bahwa Pak Pendeta positif? Apakah ada ketakutan, kemudian tidak akan bertemu keluarga untuk selamanya atau gimana? Kalau berdasarkan pengalaman, bagaimana Pak Pendeta menyampaikan kepada keluarga? Ya, terima kasih ya buat saudara sudah bertanya. Pertama kali saya kena COVID itu sebenarnya sih saya tidak terlalu khawatir ya. Hanya yang membuat saya khawatir itu saya menjaga lingkungan saya ya. Karena memang saya saya di lingkungan pastori. Jadi supaya gereja tetap aman, ya orang tidak terlalu berlebihan takutnya atau menghindar. Karena ada orang-orang juga di gereja ya, orang-orang yang ada di pastori. Jadi itu yang saya jaga. Sehingga saya kalau kekhawatiran secara pribadi sih nggak terlalu. Sebenarnya sih ada dikit-dikit, tapi nggak terlalu melebihi. Hanya itu, saya takutnya lingkungan terlalu apa dengan gereja dan orang-orang yang ada di pastoring. Itu aja. Untuk keluarga saya, memang sih saya sebenarnya sih tidak mau memberitahukan, tapi saya berpikir jangan-jangan nanti ada sesuatu yang terjadi ya, meskipun saya merasa baik-baik saja. Jadi saya harus segera memberitahukan. Jadi saya telepon ke orang tua dan saya katakan bahwa memang saya sekarang lagi di karantina karena positif COVID. Ya, awalnya sih mereka sedikit khawatir, tapi ya saya memberikan kekuatan ya, bahwa ya kita tidak apa-apa di sini. Kita tetap maksudnya diperhatikan oleh pemerintah dan dokter-dokter. Jadi jangan terlalu khawatir. Dan saya juga beritahukan ya, jangan takut juga karena banyak juga yang keluar. Meskipun banyak yang masuk, tapi banyak juga yang keluar. Ya, pengalaman selama di sana tidak ada yang mati. Nah, itu juga mungkin membuat kita, oh ya ternyata kita semuanya bisa kembali. Nah, itu aja, saudara Gulu-Gulu ya. Ya, saudara atau saudari. Ya, silakan. Saudara Gulo-Gulo, ya. Saya rasa sangat jelas
buat saudara Gulo-Gulo. Kemudian ada pertanyaan kedua, namun sebelumnya jika teman-teman ingin bertanya silahkan chat kepada saya, nanti akan saya membacakannya bagi teman-teman semua. Pertanyaan kedua dari Kak Derti. Pandangan masyarakat setelah Abang Niko udah sembuh gimana? Bagaimana tanggapan keluarga? Kemudian pelajaran paling berharga apa yang kakak ambil dari peristiwa ini? Ya, untuk tanggapan keluarga memang waktu saya COVID, beberapa masyarakat lingkungan gereja, bahkan ketika diketahui juga ya bahwa Ibu Gembala dengan ada adik satu, mereka juga kena COVID, itu langsung berita ini sampai ke lurah. Ya, ke lurah, lalu ke lurah, chat ke RT, lingkungan RT. Sehingga lingkungan ke Pak RT ya. Sehingga Pak RT juga buat chat untuk kirim ke lingkungan RT. Jadi semua RT tahu, semua tetangga tahu, hanya tidak kirim ke kita. Nah, di situ orang sudah mulai keluar rumah pakai masker. Yang awalnya tidak. Nah, kita bisa merasakan. Nah, kita sudah mulai agak ditakuti, dan itu ya tertekan juga. Hal yang sangat luar biasa ya, menurut saya kayak seperti hati saya ini. Ketika saya lewat di motor, anak-anak yang main sepeda di depan halaman itu langsung bubar. Langsung bubar, was. Saya bilang, Tuhan, memang inilah seperti kayak aib. Ya, itu benar-benar aib betul. Jadi kita seperti sangat ditakuti. Bahkan ada beberapa jemaat yang telepon, ada satu jemaat yang telepon. Dia telepon ke beberapa jemaat, tolong hati-hati dengan ini, lagi COVID. Nah, bahkan nama saya itu sudah tersebar di pendeta-pendeta, grup pendeta-pendeta di Padang. Ini kena COVID. Nah, saya tahunya pas waktu di karantina ya saya ditelepon, ditanya kebenarannya. Ya benar, saya COVID. Nah, jadi seperti kayak kita begitu dihindari lah. Seharusnya mereka telepon dan memberi tidak diceritakan secara sendiri-sendiri lalu mereka seperti menghindar dengan kita. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi ya, jadi kita merasa tertekan juga ya. Tertekan juga. Lalu pertanyaan berikutnya tadi apa? Saya lupa. Pelajaran apa yang berharga dari peristiwa ini? Pelajaran yang berharga sih mungkin jauh lebih hati-hati lagi ya. Jauh lebih hati-hati karena kita kan mengajar dan guru-guru diwajibkan untuk datang ke sekolah. Ya, jadi ya jauh lebih menjaga kebersihan. Mungkin pulang dari sekolah atau di luar kita mandi, cuci tangan, pakaian langsung dipisahkan, ya itu. Gitulah. Ya pelajaran yang lebih berharga lagi ya dari pengalaman ini ya. Mungkin itu menjadi pengalaman untuk memberitahukan ke orang-orang yang mungkin kemudian mereka kena COVID. Sehingga mereka jadi semangatnya. Satu contohnya, ada teman saya juga kena COVID. Dia tanya, akhirnya saya beli obat, saya memberikan semangat, saya ceritakan pengalaman. Dia merasa, ya awalnya dia sih khawatir sekali, tapi karena mendengar cerita-cerita dan kekuatan yang kita berikan juga ya, akhirnya. Dan sekarang kemarin saya telepon dia sudah keluar juga. Karena memang gejalanya itu sangat jelas sekali, dia demam 1 minggu. Dan perasaannya juga hilang. Perasaannya hilang dan penciumannya juga hilang. Nah, tapi puji Tuhan dia sudah keluar. Nah, itu yang mungkin pelajaran berharga. Ya, saya rasa itu. Ya. Bagaimana Kak Derti, sudah terjawab? Ya, teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Kak Niko.
Mungkin sembari teman-teman menyiapkan pertanyaannya, saya terlebih dahulu deh ingin bertanya buat Kak Niko. Begini Kak, selama ini kan ketika saya mengikuti berita, ketika saya mengikuti bacaan-bacaan di sosial media, sering sekali seseorang langsung divonis COVID, sedangkan dahulunya dia terkena jantung, langsung divonis COVID, dulunya dia ginjal atau lambung, divonis COVID, sehingga saya memiliki pemikiran bahwa ini mungkin media yang bermain, karena ada satu juga beberapa contoh ketika dia meninggal di rumah sakit dan divonis COVID, ternyata ketika diperiksa mayatnya ternyata ada sesuatu organ tubuh yang hilang, sehingga makin dikuatkan bahwa argumentasi saya bahwa ini adalah benar-benar media yang menyebarkan bahwa COVID itu tetap ada, sehingga mengintimidasi semua masyarakat Indonesia, termasuk saya seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, seakan-akan saya menjadi tidak percaya dengan adanya COVID, dan saya ingin bertanya langsung kepada Kak Niko seperti itu kan, bagaimana respon yang harus saya ambil ketika sudah memegang prinsip seperti ini. Mungkin bisa membagikan atau bisa mengatakan bahwa boleh percaya media atau bagaimana seperti itu, karena ada juga kan yang kebohongan-kebohongan yang terjadi yang media lakukan kepada masyarakat seperti itu Kak. Oke, kalau untuk masalah media saya tidak terlalu karena memang banyak kecurigaan ya, banyak curiga itu bukan mati karena COVID, itu mati karena ada penyakit bawaan, itu banyak kecurigaan. Jadi saya tidak terlalu ini, ya mungkin kemungkinan besar ya ada permainan juga, kemungkinan besar. Tapi kalau kita bilang tidak ada COVID itu ya saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada COVID. Ya, COVID pasti ada. Ya, COVID itu ada dan memang gejala-gejalanya itu ya itu yang sudah jadi yang sudah dikasih tahu, salah satu gejalanya itu penciuman, terus perasa kita hilang. Jadi itulah salah satu gejala. Karena selama ini saya tidak pernah merasa kehilangan penciuman, tidak pernah. Tapi itulah pertama kalinya saya merasa kehilangan penciuman. Dan ternyata ya hasilnya COVID. Nah, sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada COVID. COVID itu pasti ada. Nah, untuk masalah permainannya, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu permainan. Ya, meskipun ada ya pasti ada. Ya, mungkin ada juga ya, kemungkinan ada juga yang mau bermain untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya pasti ada juga. Nah, karena saya lihat ternyata para perawat pun mereka ada juga di sana. Nah, kalau itu permainan nggak mungkin ada perawat di sana. Ya, dikirim ke sana. Ada juga BRIMOB di tempat tinggal saya. Saya sempat kenalan dengan mereka. Mereka perawat. Ya, itu aja. Iya Kak, jadi selama masa karantina tersebut, apakah Kak Niko ada keluar uang atau dipungut biaya selama masa karantina? Kemudian sesudah Kakak Niko ada di dalam karantina tersebut, pernah tidak mendengar seseorang yang sesudah di karantina dia meninggal seperti itu? Ya, untuk yang meninggal sih masih belum. Belum ada saya dengar. Dari tempat saya karantina belum ada yang meninggal. Tapi kalau masalah biaya ya, mungkin saya beli sabun mandi saya, gosok gigi, lalu snack seperti roti. Nah, itu aja. Tapi untuk biaya makan itu enggak ada. Biaya bayar obat dan lain sebagainya enggak ada. Karena sudah disediakan semua di sana. Ya, makanan, tempat tinggal, air, listrik itu mereka yang bayarin, pemerintah yang bayarin. Ya, mungkin hanya sabun mandi aja. Kalau obat pel, kain pel, sapu itu sudah disediakan di sana, tinggal kita pakai. Ya, itu aja. Oke Kak Niko, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa mempertanyakan selama ini tentang COVID seperti itu, bisa langsung bertanya kepada Kak Niko yang sudah langsung merasakannya dan melihat mujizatnya seperti itu. Mungkin teman-teman
bisa bertanya. Ya, itu ya kalau menurut saya sih mungkin poin-poin penting yang dipertahankan itu jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Ya. Tapi ya harus imun tubuh itu dijaga ya, semangatnya itu harus tetap dijaga karena memang ada beberapa yang karena semangatnya apa ya, stres ya, khawatir yang berlebihan akhirnya hampir down sendiri dia. Nah, tapi pada akhirnya mereka dikuatkan dengan firman Tuhan dan mereka juga orang yang sedikit mengerti firman Tuhan sehingga mereka kuat dan sekarang ya sehat. Ya gitu aja. Ya, saya rasa kita semua sudah mendapatkan materi yang jelas dari Kak Niko, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, dan saya rasa juga teman-teman sudah mengerti dan sudah mendengar sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Ya, mungkin kesimpulannya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Niko ya, atau mau dijelaskan ada lagi kesimpulan? Kak Niko mungkin ada mau menjelaskan kesimpulan sedikit lagi? Ya saya simpulkan tadi ini ada tetap Putra. andalkan ya tetap gimana? Putra katanya mau bertanya, angkat tangan. Putra ingin bertanya, saya persilahkan. Salah pencet, Kak. Oh, salah pencet. Oke, lanjut Kak Niko. Ya. Ya, kesimpulan saya itu mungkin 4 hal itu kita jaga, itu menjadi pegangan kita ya di tengah COVID-19 ini. Ya ingat janji Tuhan. Ya janji Tuhan dia akan sertai kita. Lalu yang berikut tentang ya sesuai dengan Amsal 17 ayat 22, tetap semangat. Ya, hindari ketakutan yang berlebihan. Jangan takut berlebihan, tapi tetap jaga semangatnya. Kalau kita pernah ikut anak-anak Tuhan ya, di sana ada yang di-share di Facebook anak-anak Tuhan tentang artis ini, Luna Maya. Nah, satu yang mengubah hidupnya itu perkataan firman Tuhan dalam Amsal. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu yang mengubah hidupnya. Jadi itu firman Tuhan sangat hidup sekali. Ya, hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Lalu percaya pemerintah, ya percaya sepenuhnya kepada pemerintah. Kalaupun nanti adanya adanya kecurangan atau permainan, itu bukan pemerintah, itu oknum-oknum tertentu. Kalau pemerintah itu dia memberikan sepenuhnya. Belajar juga dari tokoh-tokoh Alkitab. Karena beberapa kesaksian ya itu juga menjadi kekuatan mereka. Mereka tetap kuat. Ya itu aja sih yang saya satukan. Silakan saya kembalikan ke moderator ya. Iya, terima kasih buat Kak Niko buat penjelasannya, kami sangat terberkati. Yang saya dapatkan adalah bahwa iya sih benar bahwa bagaimanapun kita sudah safety-nya, kita harus tetap terus berjaga-jaga seperti itu dan jangan terlalu parno gitu ya dengan sekeliling kita, dan ya kita harus tetap tenang dalam menjalani perjalanan kita dalam situasi keramaian, tetap tenang, jangan terlalu menghindari seperti itu ya, tetap tenang saja seperti itu karena kita ketika kita mengalami jantungan, kita mengalami ketakutan, imun kita juga menurun sehingga ya itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita
bisa terinfeksi COVID-19 ini, seperti itu. Ya, terima kasih buat Kak Niko. Kami sangat berbahagia di malam hari ini dapat menyaksikan secara langsung bagaimana kesaksian dari orang yang dan sumber yang utama yang sudah pernah terkena COVID-19 ini, seperti itu. Untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan langsung kepada Kak Derti Banu. Ya, terima kasih. Saya mewakili pengurus Peacemaker mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Niko yang sudah mau sharing kehidupan tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya selama mengalami atau terpapar COVID-19. Nah, sebenarnya teman-teman malam hari ini sebenarnya kita dari Peacemaker punya pengumuman penting untuk memeriahkan Natal di tahun ini, tetapi karena yang hadir itu hanya sedikit, jadi teman-teman bisa memantau terus Instagramnya Peacemaker, terus lihat di grup akan ada pengumuman-pengumuman yang menarik, akan ada challenge-challenge tertentu di sana yang teman-teman bisa ikutin dan raih hadiah yang sebanyak mungkin. Kita akan kasih pengumumannya minggu depan dan juga akan diposting teasernya di di Instagram. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman selalu mengikuti setiap media sosialnya Peacemaker. Itu ya teman-teman pengumuman dari saya. Sekali lagi kami Peacemaker sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kita mendapatkan informasi, tips, dan bagaimana ketika kita menghadapi atau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami hal itu, kita bisa punya pegangan bahwa janji Tuhan itu kepada kita tidak akan kenapa-kenapa. Itu saja dari saya. Silahkan Yobel. Ya, terima kasih buat Kak Derti. Saya juga sebagai pengurus berharap teman-teman minggu depan dapat hadir kembali bersama-sama untuk mendapatkan berkat yang lebih luar biasa lagi untuk menerangi jalan kita, hari-hari kita selama kita ada di muka bumi ini berjalan bersama-sama, dan teman-teman minggu depan juga bisa melihat pengumuman yang seperti diumumkan oleh Kak Derti tadi supaya kita bisa bersama-sama merayakan Natal seperti itu. Ya, kita juga punya Facebook, punya YouTube, punya Instagram Peacemaker. Teman-teman bisa mencarinya langsung di sosial media. Kemudian teman-teman yang punya keluarga ataupun sahabat yang ingin bergabung bersama-sama dalam grup ini, silahkan saja dimasukkan supaya kita menjadi berkat juga bagi banyak orang, seperti itu. Oke, kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini dengan kasih Kristus. Saya minta Kak Niko berdoa bagi kita semua, berdoalah untuk menguatkan generasi-generasi muda ini agar dalam kehidupan sehari-hari tetap terus menjadi kuat, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tetap terus menjadi orang-orang luar biasa untuk membangun bangsa negara ini. Kak Niko berdoa bagi kita semua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan Kau berikan bagi kami untuk mendengar, akan menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam hidupku secara pribadi untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih kami kuat di situasi yang menakutkan bagi dunia ini, bagi setiap orang. Kami tetap kuat itu karena pertolongan Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami tetap kuat dalam menghadapi situasi tertentu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang terus menuntun dan menyertai sampai dengan detik ini. Hamba berdoa untuk setiap kami yang mengikuti Zoom malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, memampukan kami untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang mungkin patah semangat, memberikan semangat bagi mereka yang mungkin hilang pengharapan. Kami berdoa pakai kami, sebab kami siap untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan Peacemaker ke dalam tangan Tuhan. Setiap pengurus yang ada, Tuhan Engkau pakai mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat program-program selanjutnya yang sedang mereka rancangkan. Tuhan tolong, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Niko, terima kasih teman-teman semua. Kita mau foto bentar. Kak Yobel, Kak Gulu-Gulu. Nggak apa-apa Kak, fotonya aja. Oke, kita ambil ya. 1, 2, 3. Iya, once more again. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam acaranya Peacemaker malam ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.